menyaksikan kelanjutan pertarungan Yunsan dan Xiaoyan. Skuilah! Xiaoyan tersenyum marah, kemudian berkata jika sudah seperti ini maka tak ada jalan lain selain membawa pulang kepala anjing tua Yunsan ke klan Xiao. Yunsan benar-benar marah karena berkali-kali dipanggil anjing tua oleh Xiaoyan. Akhirnya ia pun segera memerintahkan semua orang untuk segera menyerang tanpa menyisakan satu orang pun untuk hidup. Di sisi berlawanan, Hai Bodong berteriak kepada semua ahli untuk jangan membiarkan para tetua membentuk formasi mereka. Hai Bodong menjadi orang pertama yang melesat, diikuti Jia Xingtian, Fama, Ziyan, Yinggu, dan yang lainnya. Saat ini kemampuan Hai Bodong secara bertahap telah meningkat ke posisi puncaknya walaupun masih memiliki celah dengan puncak doang pada umumnya. Namun dengan kemampuan dan pengalaman bertempur serta sedikit waktu maka kondisi puncaknya akan segera kembali. Bersamaan dengan itu para tetua pun langsung dengan cepat melesat ke arah Hai Bodong dan yang lainnya. Dengan cepat bentrokan pun terjadi dengan suara dentuman yang menggema di langit ketika mereka semua saling bertemu. Secara alami tak ada satu orang tetua pun yang datang untuk menyerang Xiaoyan. Mereka tampaknya menyadari bahwa Xiaoyan adalah bagian yang akan Yunsan selesaikan. Yunsan segera melangkah menuju Xiaoyan dengan berjalan di udara. Ia tampak seperti menaiki tangga tanpa bantuan dari sayap di punggungnya. Kekuatan seperti ini tentu menandakan tingkat kekuatan seseorang jelas telah berada di tingkat yang sangat tinggi. Yunsan memerintahkan beberapa anak buahnya untuk menjaga Yun selagi ia akan bertarung. Yunsan menambahkan bahwa ia akan menghukum Yun setelah berhasil mengalahkan bajingan kecil di hadapannya. Tak lama, dengan sekejap Yunsan pun telah berada tepat di hadapan Xiaoyan. Kemudian Yunsan kembali berkata bahwa ia akan segera menghajar Xiaoyan seperti 3 tahun lalu. Kali ini ia takkan membiarkan Xiaoyan untuk kabur seperti saat itu. Xiaoyan tersenyum kemudian berkata kebetulan sekali saat ini ia membutuhkan tubuh seorang elit Dozong. Dengan begitu takkan sia-sia ia telah datang ke Mystic Club. Yunsan tertawa kemudian segera mengeluarkan doki hijau keabu-abuan dengan energi yang menakutkan. Xiaoyan menyipitkan matanya di bawah tekanan aura kuat yang keluar dari tubuh Yunsan. Seketika Xiaoyan bergetar dan tanpa disadari ia berkata bahwa kekuatan Dozong memang sangat menakutkan. Tak lama energi kembali menyusut ke dalam tubuh Yunsan yang telah bersiap untuk pertempuran dahsyat. Ia berkata kali ini leluhur Dozong akan memperlihatkan seberapa kuat kekuatan yang takkan mampu ditembus oleh Xiaoyan. Mendengar hal itu Xiaoyan menjadi semakin serius setelah merasakan tekanan kuat Yunsan sebelumnya. Akhirnya Xiaoyan pun segera membentuk segel di tangannya dan mengeluarkan teknik 3 perubahan misterius api surgawi. Energi segera berfluktuasi di sekeliling Xiaoyan hingga memancarkan aura kuat yang dapat dirasakan oleh Yunsan. Doki hijau Zamrud segera keluar dengan deras di tubuh Xiaoyan. Di sisi lain Yunsan tersenyum dan berkata rupanya itu adalah teknik yang mampu meningkatkan kekuatan seseorang. Energi besar masih melonjak berlama-lama mengelilingi tubuh Xiaoyan sebelum akhirnya menyusut dengan perlahan. Teknik perubahan misterius api surgawi Xiaoyan jelas telah berevolusi. Saat Xiaoyan masih di tingkat Dowling, ia menggunakan teknik tersebut dan mampu menghadapi Liu Qing yang berada di puncak doang. Pada saat itu Xiaoyan hanya menggunakan Green Lotus Core Flame untuk meningkatkan kekuatannya. Namun setelah ia keluar dari magma dan berhasil menyatukan kedua api surgawi, jelas kekuatan yang dihasilkan akan jauh lebih kuat. Setelah melakukan perubahan misterius api surgawi kali ini, Xiaoyan mampu berhadapan dengan seorang elit di puncak doang. Di sisi lain Yunsan juga dapat merasakan lonjakan kekuatan Xiaoyan yang jauh meningkat. Namun ia merasa itu tidak cukup bagi Xiaoyan untuk mengalahkannya. Yunsan berkata dengan teknik peningkatan kekuatan seperti itu tampaknya Xiaoyan masih belum cukup untuk mengalahkannya. Ia lanjut berkata akan menunjukkan bahwa kekuatan palsu yang digunakan Xiaoyan takkan berdampak padanya yang seorang Dozong. Saat ini kemampuan Yunsan memang sangat meningkat jika dibanding dengan 3 tahun lalu. Terlebih dengan bantuan Hall of Soul yang ada di belakangnya, maka peningkatan yang dimiliki Yunsan tidaklah main-main. Kondisi saat ini sangat benar-benar mencekam dengan 2 orang berkekuatan dahsyat saling berhadapan. Xiaoyan terdiam kemudian bersiap dengan pedang besarnya. Pedang berat yang cukup mengurangi kekuatan dan kecepatan Xiaoyan kali ini sepertinya tidak berpengaruh apa-apa. Terlebih sudah bertahun-tahun Xiaoyan terbiasa bertarung dengan pedang hitam miliknya. Setelah saling menatap tajam, kilatan putih terlihat bersamaan dengan Xiaoyan yang menghilang. Yunsan tersenyum
tersenyum kemudian melambaikan tangannya ke satu ruangan kosong. Busur angin berbentuk bulan sabit melesat ke ruang kosong yang tiba-tiba berdiri sosok hitam dengan pedang yang diayunkan. Hantaman pedang dengan hembusan angin terjadi mengakibatkan Xiaoyan sedikit mundur lalu menatap Yunsan. Di sisi lain Yunsan tersenyum dan berkata kecepatan tersebut mungkin berpengaruh terhadap elit Do Huang. Namun di hadapan seorang Dozong tampaknya itu adalah hal yang sia-sia dan takkan berpengaruh. Baru saja Yunsan berhenti berkata sosok Xiaoyan telah menghilang dan tepat berada di atas kepala Yunsan. Sayap ungu kehitaman dilapisi dengan api hijau zamrud membuat kecepatan Xiaoyan meningkat secara signifikan. Sayap ungu yang telah lama tidak digunakan Xiaoyan semenjak naik ke tingkat doang kembali ia gunakan. Xiaoyan memanfaatkan kemampuan unik dari teknik terbang ungu miliknya dengan dilapisi api hijau. Kemampuan sayap ungu yang akan meningkatkan kecepatan ketika dilapisi dengan sayap asli jelas menjadi kejutan bagi Yunsan. Alisnya berkerut menghadapi serangan dadakan yang tepat berada di atas kepalanya. Pedang hitam berat diayunkan menekan udara sekitar membentuk gelombang yang siap dilesatkan ke arah Yunsan. Dengan ekspresi terkejut, Yunsan melambaikan tangannya bersiap dengan serangan yang berada setengah meter di atas kepalanya. Dalam tatapan dingin, Xiaoyan berkata, bagaimana dengan kecepatan ini? Pedang besar segera dilesatkan bersamaan dengan Yunsan yang melambaikan tangan ke arah Xiaoyan. Busur angin bertabrakan dengan gumpalan bola energi menimbulkan tekanan yang sangat dahsyat. Jika saja kekuatan Xiaoyan sedikit lemah, dapat dipastikan pedang akan terpental karena tekanan tersebut. Tak lama dari ledakan, sayap Xiaoyan mengepak dan seketika ia telah berada di sisi Yunsan. Kepalan tangan Xiaoyan siap mengeluarkan tinju dahsyat ke arah dada Yunsan. Octane Blast segera melesat bersamaan dengan Yunsan yang membentuk doki cair sebagai penghalang. Tinju keras Xiaoyan menempel dengan doki penghalang dari Yunsan. Melihat hal itu, Yunsan tersenyum dan berkata bahwa teknik tersebut masih saja Xiaoyan gunakan setelah 3 tahun tidak bertemu. Xiaoyan tersenyum sinis dan membalas bahwa serangan ini akan cukup untuk membuat Yunsan gemetar. Seketika telapak Xiaoyan diputar dan energi tersembunyi melesat menghantam penghalang yang dibuat Yunsan. Suara retak terdengar hingga perlahan energi menembus dan meledak tepat di depan dada Yunsan. Ledakan besar terjadi menimbulkan riak energi dan kabut akibat benturan. Xiaoyan mundur dengan sayap yang mengepak segera menatap ke arah Yunsan yang juga mundur. Ekspresi Yunsan menjadi sedikit serius ketika ia menyadari robekan jubah tepat di dadanya yang terlihat. Jejak merah pukulan Xiaoyan membekas di kulit Yunsan setelah serangan yang terakhir. Yunsan tersenyum sinis dan menatap ke arah Xiaoyan lalu berkata serangan itu cukup bagus. Tidak ada yang pernah melukai dirinya semenjak masuk ke tingkat Dozong. Oleh karena itu, Yunsan kali ini akan benar-benar serius dalam menghadapi Xiaoyan dan menunjukkan kekuatan sejati seorang elit Dozong. Setelah Xiaoyan berhasil memberi perlawanan dengan jejak pukulan di dada Yunsan, akhirnya Yunsan menjadi lebih serius. Doki kembali melonjak dari tubuh Yunsan membawa energi yang sangat menakutkan. Di sisi lain, Hai Bodong baru saja menjauhkan lawannya segera melirik ke arah Yunsan. Ia dapat merasakan aura membunuh yang sangat dahsyat dari Yunsan. Dalam hatinya, Hai Bodong sedikit kesal dengan Xiaoyan yang tidak sesuai dengan rencana awal. Mereka berniat menyerang Yunsan secara bersamaan setelah Hai Bodong dan Jia Xingqian berhasil mengalahkan lawannya. Tak lama musuh dari Hai Bodong kembali datang menyerang dan ia segera pulih dari pemikirannya. Tentu saja karena lawannya saat ini adalah seorang elit Do Huang, maka ia tak bisa bersantai memikirkan hal lain. Hai Bodong dengan terpaksa kembali fokus untuk segera mengalahkan musuhnya. Di sisi lain, Jia Xingqian juga memikirkan hal yang sama dengan Hai Bodong. Ia hanya mampu berharap Xiaoyan akan baik-baik saja dalam tekanan yang sangat kuat tersebut. Sementara itu, Xiaoyan benar-benar ditekan dengan aura kuat dari seorang Dozong. Aliran doki Xiaoyan pun mulai melambat karena pengaruh dari tekanan tersebut. Xiaoyan akhirnya mengeluarkan api hijau zamrud dari tubuhnya untuk melawan tekanan dari Yunsan. Perlahan tekanan berkurang hingga mencapai titik lemahnya berkat api hijau yang melonjak keluar. Yunsan seketika terkejut menyadari api yang baru saja dilepas oleh Xiaoyan. Ia merasakan sepertinya api tersebut berbeda dengan api yang Xiaoyan gunakan 3 tahun lalu. Aura panas dari api lebih kuat membuat Yunsan menyipitkan mata dan sedikit berhati-hati. Tak lama Yunsan pun maju selangkah sebelum akhirnya tubuh Yunsan menghilang. Xiaoyan terkejut dan tak menyangka kecepatan Yunsan bahkan melebihi kecepatan Xiaoyan dengan semua kekuatannya. Tiba-tiba Yunsan muncul di hadapan Xiaoyan dengan tangan yang membentuk cakar. Beruntung karena pengalaman bertarung
bodong yang cukup, Xiaoyan dengan refleks mengepalkan tinjunya, kemudian kedua tangan saling bertemu. Benturan keras terjadi dan membuat tangan Xiaoyan gemetar sementara cakar Yunsan mencengkeram tinju Xiaoyan. Tekanan dahsyat dirasakan Xiaoyan ketika tangannya berlama-lama dicengkram Yunsan hingga akhirnya Xiaoyan pun mengeluarkan tekanan untuk mendorong cakar Yunsan. Cengkraman pun terlepas bersamaan dengan ledakan yang mengakibatkan Xiaoyan mundur cukup jauh. Yunsan tidak langsung menyerang Xiaoyan dan malah merapikan jubahnya yang berantakan. Setelah itu Yunsan tertawa lalu berkata bahwa ia sudah memberitahu Xiaoyan dengan kekuatannya saat ini takkan mampu menghadapi seorang elit di tingkat dozong. Xiaoyan tidak peduli dengan perkataan Yunsan, kemudian tiba-tiba Xiaoyan menghilang dan berada di dekat Yunsan. Xiaoyan kembali menghantamkan pedangnya ke kepala Yunsan namun masih dapat ditahan. Ledakan sekali lagi terjadi dengan lebih kuat menyebabkan serangan Xiaoyan memantul setelah terkena tangan Yunsan. Xiaoyan pun mundur cukup jauh sementara Yunsan tersenyum melihat tindakan Xiaoyan. Mereka pun kembali saling serang dengan sangat cepat, pukulan demi pukulan saling beradu menyebabkan suara gemuruh terdengar di langit. Hingga di pertukaran terakhir ledakan besar terjadi dan sekali lagi Xiaoyan pun mundur setelah terhempas aura dari ledakan. Energi menyebar ke segala arah hingga ruang terdistorsi dan membuat semua orang berpaling sejenak. Tak lama setelah itu Xiaoyan mengangkat kedua tangannya bersama dengan pedang besar yang siap dihempaskan. Teknik flame splitting tsunami dengan dahsyat dilesatkan ke arah Yunsan yang juga melakukan serangan. Teknik Great Sorrowful Wind Tearing Hand dengan kuat beradu menghadapi serangan Xiaoyan. Sekali lagi ledakan membuat gemuruh dahsyat hingga semua orang benar-benar berhenti bertarung. Tanpa sadar mereka menghentikan serangan masing-masing dan menyaksikan kekuatan dahsyat di langit. Di sisi lain Yunsan tersenyum melihat arah ledakan terjadi hingga tiba-tiba sosok Xiaoyan meluncur dari arah ledakan dengan sangat cepat. Yunsan tidak menduga Xiaoyan akan sangat berani secara terang-terangan menyerang dari depan. Tinju kuat Xiaoyan diarahkan tepat ke kepala Yunsan yang bersiap untuk menahan serangan. Tiba-tiba Yunsan merasakan kekuatan angin tepat di punggungnya. Ia pun berusaha untuk berbalik namun Xiaoyan merubah tinju menjadi cakar dan memegang tangannya. Dalam hatinya Yunsan berkata, inikah sosok tubuh spiritual dalam tubuh bocah tersebut? Yunsan berusaha sekuat mungkin untuk berbalik namun tak lama serangan kuat pun menghantam punggungnya. Seteguk darah keluar bersamaan dengan suara hantaman yang sangat dahsyat. Semua orang yang menyaksikan benar-benar terkejut dengan serangan yang begitu kuat di langit. Tubuh Yunsan terhempas namun sebelum membentur tanah ia berhasil menstabilkan diri kemudian segera menatap ke langit. Semua orang yang menatap ke langit pun keheranan melihat sosok di samping Xiaoyan. Mereka bertanya-tanya siapakah sosok yang mampu membuat seorang elit dozong mengeluarkan seteguk darah. Tentu Hai Bodong, Jasintian dan Pama mengetahui sosok yang berada di samping Xiaoyan. Seketika mata mereka dipenuhi dengan kegembiraan mengingat kartu andalan terkuat Xiaoyan telah keluar untuk membantu. Dengan begitu mereka dapat memastikan Yunsan akan mampu dikalahkan cepat atau lambat. Di sisi lain para tetua yang melihat ekspresi gembira Hai Bodong dan Jasintian menjadi ketakutan. Terlebih mereka melihat sendiri Yunsan terlempar dengan darah yang keluar dari mulutnya. Hal itu jelas menjadi pukulan mental bagi para anggota dari Misty Cloud. Di atas langit Yunsan berkata ternyata ini sosok tubuh spiritual yang membantu Xiaoyan. Ia lanjut berkata akhirnya Yunsan dapat melihat sosok asli dari kekuatan yang selama ini tersembunyi. Yalau tertawa kemudian berkata bahwa ia takkan diam saja melihat Yunsan menekan muridnya dengan sangat sombong. Yalau berkata bahwa pemujaan ini akan sangat mudah untuk menghancurkan Misty Cloud dengan kekuatannya di masa lalu. Yunsan seketika tercengang mendengar kata pemujaan yang mengacu pada seorang ahli di tingkat Dozun. Namun Yunsan segera pulih dan terpikir bahwa saat ini bahkan Yao Chen tidak sanggup mengeluarkan 50% dari kekuatannya. Yunsan tertawa lalu berkata bahwa ia akan menahan Yao Chen bersama dengan Xiaoyan di Misty Cloud. Yalau berkata dengan nada meremehkan apakah Yunsan yakin akan menahan mereka berdua dengan kekuatannya. Yunsan berkata bahwa ia telah menyiapkan seseorang yang telah lama menunggu kedatangan Yao Chen di Misty Cloud. Yunsan langsung bertepuk tangan dan sosok asap hitam segera melesat dari aula kemudian berhenti di samping Yunsan. Semua orang terkejut melihat penampakan asap aneh yang baru saja keluar dari aula, begitupun dengan Yun Yun. Ia bertanya-tanya siapakah sosok tersebut dan mengapa ia keluar dari aula. Sejak kapan ia berada di sana dan tak ada informasi mengenai asap hitam tersebut. Di sisi lain, Jie Xingtian tanpa sadar juga bertanya mengenai sosok yang baru saja datang. Hai Bodong berkata sepertinya itu adalah
perasaan Yunsan mengingat ia berdiri di sebelahnya. Melihat aura yang muncul, sepertinya sosok tersebut bukan sosok yang biasa dan hal itu akan sangat merepotkan mereka. Hai Bodong segera memerintahkan Jialau, Fama, dan yang lainnya untuk segera menghabisi musuh mereka dan bergabung bersama dengan Xiaoyan. Aura kuat pun terpancar dari ketiganya, kemudian segera menyerang musuhnya masing-masing. Di sisi lain, Xiaoyan dan Yaolao jelas terkejut dengan kehadiran asap hitam yang tiba-tiba. Mereka jelas tahu bahwa itu adalah sosok dari Hall of Soul yang memang mengincar tubuh spiritual Yaolao. Xiaoyan tanpa sadar berkata, ternyata anjing tua Yunsan benar-benar berhubungan dengan Hall of Soul. Tak lama, Yunsan yang menyebut sosok tersebut dengan panggilan Protektor Wu pun tersenyum kepadanya. Tawa terdengar dari Protektor Wu lalu berkata akhirnya ia berhasil menemukan Yao Chen setelah lama dalam pencarian. Ia lanjut menambahkan bahwa kepala Hall of Soul pasti akan sangat senang ketika ia membawa pulang Yao Chen. Mendengar hal itu, Yaolao berkata bahwa Hall of Soul sangat beruntung setelah memanfaatkan si pengkhianat Han Peng untuk membunuh Yaolao. Hari ini Yaolao akan membuat perhitungan dengan mereka yang berasal dari Hall of Soul. Tak lama, sosok asap berubah menjadi seonggok manusia dengan mata merah menyala yang menyeramkan. Yaolao berkata kepada Xiaoyan, kali ini sepertinya Yaolao benar-benar takkan bisa membantu Xiaoyan menghadapi Yunsan. Xiaoyan mengangguk dan berkata sebaiknya guru fokus dengan kekuatannya untuk menghadapi orang dari Hall of Soul. Setelah itu, Yunsan meminta Protektor Wu untuk menghadapi Yao Chen sementara ia berurusan dengan Xiaoyan. Protektor Wu mengangguk kemudian meminta Yunsan untuk tidak membunuh Xiaoyan karena masih ada benda yang ia ingin dapatkan. Yunsan agak terkejut namun tidak bisa mengangguk. Mendengar perkataan Protektor Wu, Xiaoyan terkejut dan berpikir benda apakah yang Hall of Soul inginkan. Tak lama Xiaoyan teringat dan menduga sepertinya yang mereka cari adalah Toshi Ancient God Jet. Xiaoyan baru menyadari motif Hall of Soul yang juga telah menangkap ayahnya adalah benda tersebut. Di sisi lain,